Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Zain Masruri, SPDI MPD. Perkenalkan, nama saya Afifi Nur Anantri. Saya ditunjuk sebagai moderator oleh kelompok 12 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kita bisa melaksanakan perkuliahan dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam diaturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di akhirat kelak. Sebelum saya presentasi, saya memperkenalkan anggota dari kelompok 12. Yang pertama, saya sendiri, Afifi Nur Anantri. Yang kedua, Himatul Hasanah sebagai pemateri pertama. Ketiga, Ummul Arifah sebagai materi kedua. Saya persilakan kepada Himatul Hasanah sebagai pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Nama saya Himatul Hasanah akan mempresentasikan tentang pengertian good governance. Secara umum, istilah good dan governance memiliki pengertian akan segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan politik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian good governance tidak sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan semata, tetapi menyangkut semua lembaga baik pemerintahan maupun non-pemerintahan, atau lembaga swadaya masyarakat dengan istilah korporat. Materi selanjutnya, latar belakang good governance. Lahirnya wacana good governance berakar dari penyimpangan yang terjadi pada praktik pemerintahan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Penyelenggaraan urusan publik yang bersifat sentralis, non-partisipatif, serta tidak akomodatif terhadap kepentingan publik telah menumbuhkan rasa tidak percaya kepada rezim pemerintahan yang ada. Masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintahan yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Beragam kekecewaan terhadap penyelenggara pemerintahan tersebut pada akhirnya melahirkan tuntutan untuk mengembalikan fungsi-fungsi pemerintahan yang ideal. Good governance tampil sebagai upaya untuk memuaskan dahaga publik atas kinerja birokrasi yang sesungguhnya. Kemudian, 3 karakteristik dasar good governance. Yang pertama, diakuinya semangat pluralisme. Yang kedua, tingginya sikap toleransi baik terhadap saudara sesama agama maupun terhadap umat agama lain. Yang ketiga, tegaknya prinsip demokrasi. Sekian dari saya, lebihnya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Ummul Arifah Hafsah. Saya akan melanjutkan materi dari Saudari Hima, yaitu penerapan prinsip good governance dalam penerapan di sektor swasta. Di dalam berbagai analisis dikemukakan ada keterkaitan antara krisis ekonomi, krisis finansial, dan krisis yang berkepanjangan di berbagai negara dengan lemahnya corporate governance. Corporate governance adalah seperangkat tata hubungan di antara manajemen, direksi, dewan komisaris, pemegang saham, dan pemangku kepentingan atau stakeholder lainnya yang mengatur dan mengarahkan kegiatan perusahaan. Kemampuan yang tinggi dalam penerapan prinsip GCG atau Good Corporate Governance telah diwujudkan oleh perusahaan, di antaranya dengan dibentuknya fungsi pengelolaan GCG di bawah sekretaris perusahaan yang secara khusus menangani dan memantau efektivitas penerapan GCG di perusahaan. Selanjutnya yaitu struktur organisasi good governance.
Globalisasi dan perkembangan informasi akan mempercepat perubahan organisasi. Menurut tulis tahun 2000, perubahan terhadap sumber daya manusia sebesar 10% saja dapat mengubah struktur organisasi. Selain perubahan yang disediakan faktor teknologi, ekonomi, politik, dan sosial, praktik manajemen yang lama baik mencakup struktur organisasi, personal, dan tugas pokok akan menyebabkan resistensi terhadap perubahan dan menyebabkan sulitnya melakukan restrukturisasi organisasi dalam rangka mencapai efisiensi. Dalam menghadapi perubahan yang begitu cepat, maka beberapa hal yang penting dilakukan adalah yang pertama yaitu memelihara kesadaran yang tinggi akan urgensi perubahan besar dalam organisasi, baik struktur dan budaya tidak akan pernah sukses bila organisasi tersebut cepat puas. Yang kedua, penyusunan pranata organisasi, misi dan tujuan setiap organisasi sektor publik adalah memuaskan para pihak yang berkepentingan dengan pelayanan publik serta melestarikan tingkat kepuasan masyarakat. Tantangan untuk mencapai kepuasan adalah melalui mutu pelayanan yang prima atas pelayanan dan kepercayaan publik. Yang ketiga yaitu perubahan struktur organisasi, perubahan kondisi pasar, teknologi, sistem sosial, regulasi, dan pelaksanaan good governance dapat memengaruhi struktur pengembangan organisasi. Untuk perubahan struktur organisasi perlu dilakukan analisis biaya dan manfaat terhadap pengaruh pelayanan publik terhadap organisasi melalui perubahan yang bersifat strategis. Dalam rangka pelaksanaan good governance, maka organisasi modern dapat melakukan kesadaran yang tinggi terhadap tingkat urgensi, kerjasama tim yang baik dalam tataran staf dan manajemen, bisa menciptakan dan mengomunikasikan visi, misi, dan program dengan baik, pemberdayaan semua karyawan dengan memperhatikan minat dan bakat, memberikan delegasi wewenang dengan efektif, mengurangi ketergantungan yang tidak perlu, dan mengembangkan budaya organisasi yang adaptif dan penggunaan analisis kinerja. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.